Itu Pak, jangan didiamkan itu masyarakat ya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal 85 billion ringgit? Itu DPR kami nak tengok. Ya. Banyak anggota DPR kami mungkin tengok konten-konten YouTube pemuja-pemuja negara kamu, ya. WNI yang jadi YouTuber tapi kontennya isinya propaganda, ya. Petronas luar biasa, Malaysia negara luar biasa, tidak ada masalah, semuanya indah berbunga-bunga. Macam itu kan narasi YouTuber WNI yang memuja-muji negara kamu itu, ya. Itu jelas-jelas nyata-nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongan nyarek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction sebuah video Kokori ya, si Kokori Nusantara ya, yang di tag di TikTok Mas Farhan dan merajalela si konten-kontennya dan tak terima apabila ada sebuah konten yang di suatu news di Indonesia tentang DPR Indonesia yang mengkomplain Pertamina yang ada di Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Karena apa? Yang dikatakan Bapak DPR itu semuanya betul. Yang dikatakan Pertaminanya juga jelek, Petronnya juga jelek, dan harganya juga mahal. Dan menjadi keluhan di bidang semua masyarakat yang ada di Indonesia. Karena BBM atau Petron itu di Indonesia itu salah satu penggunaan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat seperti halnya beras dan juga gas LPG dan juga itu Petron. Karena menggunakan aktiviti setiap harinya menggunakan motor ataupun kereta ya para sahabat dan teman-teman. Jadi si Bapak DPR ini mengadukan di ruang rapat DPR itu mengadukan bahwa keluhan-keluhan masyarakat agar ditinjau balik macam mana nak membuat murah, nak memberi solusi kepada masyarakat macam itu. Tapi yang mirisnya para sahabat dan teman-teman, si Kokori ini seolah-olah, menurut Mas Farhan, seolah-olah itu tak terima macam itu. Memang bodoh lah Kokori itu, memang bodoh. Mas Farhan tengok video ini, memang geram sangat para sahabat dan teman-teman. Karena Mas Farhan kalau menengok sebuah DPR itu sudah mengajukan seperti itu, kalau memang di Pertamina di Indonesia ini tidak bisa memberikan harga yang murah dan kualitas yang baik, lebih baik kita hapuskan saja BBM itu, Pertamina itu. Jadi datangkan Petronas saja, seperti itu para sahabat dan teman-teman. Jadi di Indonesia itu banyak orang yang tak tahu bahwa Indonesia itu sawitnya juga besar dan juga semua kekayaan di Indonesia itu juga besar. Kadang-kadang kita kalau bercerita tentang Indonesia itu sangat disayangkan para sahabat dan teman-teman. Banyak kekayaan, banyak BBM, kekayaan dan juga sawit-sawit di sana juga lau melimpah. Tapi minyak-minyak kita, barang-barang jual kita itu kok mahal gitu, bukannya dapat harga murah itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa Kokori yang memang bodoh banget menurut Mas Farhan ini. Kok kenapa mempunyai statement seperti ini para sahabat dan teman-teman? Ini dia videonya. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berebet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya, dan kami minta tindak lanjutin itu Pak. Jangan didiamkan itu masyarakat ya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah.
Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Bertambah-tambah sakit bila anggota DPR Indonesia memuja-muji Malaysia. Of course, kami sebagai rakyat Indonesia sangat sakit hati, ya. Kami mengundi beliau menjadi anggota DPR untuk memperjuangkan dan memperbaiki apa-apa yang teruk di Indonesia, ya. Kalau Pertamina itu manajemennya teruk, kemudian layanannya teruk, quality produk-produk dia teruk, bukan berarti Pertaminanya harus bubar, ya. Tapi cari tahu masalahnya apa? Apakah ada korupsi? Apakah di sana ada pengawasannya tidak baik, ya? Atau mungkin ada pemborosan anggaran, belanjawan? Itu harus keuangan, itu harus diteliti, diaudit macam itu, ya. Lalu manajemen dari Pertamina memberikan satu arahan, satu standar layanan kepada semua pump, ya, pompa bensin, pompa petrol, station petrol, ya. Semua standar harus sama seluruh Indonesia. Jadi tak ada lagi pump ini quality petrol macam ini, lalu pump itu quality layanan macam ini. Berbeza-beza setiap pump. Tak boleh macam itu. Harus ada satu standar, ya. Harus mengikuti standar layanan dari Shell atau BP. Di Indonesia ini ada 2 pump yang swasta, ya. Kalau layanan swasta boleh sangat baik semacam BP dan Shell, maka Pertamina harus ikut standar itu, sama atau lebih baik, ya. Kalaupun Pertamina nak belajar, boleh belajar pada Petronas. Bila Petronas manajemen lebih baik, quality lebih baik, layanan lebih baik, kita nak belajar dengan segala kerendahan hati. Kami boleh belajar kepada Petronas, ya. Tapi kalau Pertamina dibubarkan dan mengundang Petronas, negara asing dari negara asing, negara kamu, kami tak rela, ya. Kami inginkan perusahaan kami sendiri yang boleh berjaya di Indonesia. Ya, kami tak rela bila Petronas mengelola, mentadbir bisnis minyak dari hulu sampai hilir masuk pada keuntungan kerajaan Malaysia. Kami tak rela, ya. Pertamina tetap harus berjaya di Indonesia, tinggal di Indonesia dan meningkatkan layanan. Dan itu harus dipikirkan oleh DPR kami, anggota Dewan Perwakilan Rakyat kami, ya. Kami memilih mereka untuk memperbaiki Pertamina, bukan menjual Pertamina atau membubarkan Pertamina. Kami tak setuju, ya. Jadi mereka nak belajar macam mana Pertamina Pertamina itu kalau rugi atau layanan tidak baik, ada apa yang salah dengan Pertamina, apa yang bisa diperbaiki, ya. Nah, kalau cakap masalah Petronas, macam mana dia untung, ya. Minyak di Malaysia, petrol di Malaysia disubsidi oleh kerajaan, ya. Dan berdasarkan data belanjawan 2025 yang disampaikan oleh Bapak Perdana Menteri Anwar Ibrahim, itu ternyata subsidi sangat banyak untuk gas, ya. Dan tahun 2025 kerajaan masih mengambil hutang baru sebesar 80 bilion ringgit, ya. Tahun ini 85 bilion ringgit. Itu DPR kami nak tengok, ya. Banyak anggota DPR kami mungkin tengok konten-konten YouTube pemuja-pemuja negara kamu, ya. WNI yang jadi YouTuber tapi kontennya isinya propaganda, ya. Petronas luar biasa, Malaysia negara luar biasa, tidak ada masalah, semuanya indah berbunga-bunga. Macam itu kan narasi YouTuber WNI yang memuja-muji negara kamu itu, ya. Itu jelas-jelas nyata-nyata mereka sedang propaganda, ya. Mungkin ada anggota DPR kami yang naif. Mereka mengira itulah Malaysia, ya. Itulah Petronas. Mereka tak tengok macam mana Petronas dapat untung, ya. Ini adalah wakil rakyat di Sabah atau Sarawak, ya. Ini orang, saya rasa wakil rakyat dari Sarawak. Dia cakap, ya, protes.
Guyana, negara di Amerika Selatan, boleh mendapatkan royalti dari minyak dia sebesar 40%. Ya, macam mana negara bagian Sarawak hanya mendapatkan royalti 5% dari Petronas. Ya, ini namanya eksploitasi. Ya, eksploitasi sumber daya alam Sarawak dan Sabah. Ya, sepatutnya mereka menuntut lebih sesuai dengan perjanjian ME 63. Ya. Sekarang rakyat Sabah dan Sarawak, wakil rakyat Sabah dan Sarawak, ahli-ahli politik Sabah dan Sarawak mulai menuntut ya agar kerajaan persekutuan menunaikan janji-janjinya sesuai ME 63. Kalau ini berlaku, Petronas akan keluar dari Borneo. Ya, Sabah Sarawak akan mendirikan perusahaan minyak mereka sendiri. Ya, mereka tak mau Petronas ambil untung. Ya, Petronas out, kalian di Semenanjung menangis. Ya, tak ada lagi minyak murah, minyak percuma dari Sabah dan Sarawak. Nak beli harga internasional. Ya, tak ada lagi boleh ambil minyak-minyak di telaga-telaga milik Sarawak dan Sabah. Tak boleh. Ya, Petronas hanya boleh di Semenanjung nanti. Ya. Dan kalian di Semenanjung bisa auto miskin, ya. Makanya jangan sombong, oke? Di negara kamu kalau mereka menuntut hak mereka, kuasa otonomi, kuasa untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri berdasarkan perjanjian ME 63, ya, habislah Petronas, miskinlah Semenanjung macam itu, ya. Kami orang Indonesia tak bermaksud mengapi-ngapikan isu Sabah Sarawak melawan Semenanjung, ya. Kami tak ingin mengapi-ngapikan, bukan hak kami, bukan urusan kami. Saya percaya rakyat Sabah dan Sarawak lebih pandai, ya, mereka tahu hak-hak mereka. Dan sepatutnya menuntut hak-hak mereka supaya Sabah dan Sarawak boleh maju, boleh kaya, boleh makmur sesuai dengan perjanjian ME 63. Oke? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya ketika Bapak DPR menyampaikan sebuah sebuah pendapat kepada Bapak Menteri di Indonesia di ruang rapatnya ya. Karena banyak yang mengisi Pertamina atau Pertamax ya. Kalau di Indonesia itu Pertamax Petron yang paling bagus lah, nomor 1 macam itu, Pertamax Turbo macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Tapi dengan harga yang mahal, tapi di dalam mutu itu kadang-kadang mutu boleh mati macam itu karena kualitas BBM atau petrolnya itu tak bagus para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan juga pernah ngalami waktu Mas Farhan berada di Indonesia. Dulu Mas Farhan kalau ngisi BBM itu dekat Pertamina itu ngisi full macam itu. Tiba-tiba mutu Mas Farhan itu macam tak ada minyak macam itu. Mas Farhan terkejut kan. Kenapa baru aku setiap isi itu full macam itu. Jadi aku pergi cek dekat bengkel itu, dia cakap ini isi apa? Isi Pertamax macam itu. Masa ya Pertamax ini kan brand yang bagus, nomor 1, Petron yang nomor 1 di Indonesia macam itu. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi dikuras ulang semuanya, disedot. Akhirnya para sahabat diganti dengan bensin yang lain, akhirnya oke para sahabat dan teman-teman. Itu sebuah keluhan dari masyarakat mendapatkan harga yang mahal dan mendapatkan kualitas yang tidak baik. Itu sebuah ajuan menurut Mas Farhan, pendapat itu memang sangat bagus. Tapi entah mengapa si narasi Kokuri ini dalam video ini, mereka jangan bilang ini katakan mahal, itu kayaknya oke-oke aja gitu. Mungkin kalau Kokuri itu orang kaya di Indonesia, tak apa-apa lah kalau kalian tak mengeluh, kalian tak apa-apa. Asalkan kasihan orang-orang yang di luar sana, karena di Indonesia itu masih banyak orang yang kurang-kurang mampu, para sahabat dan teman-teman. Jadi si Kokuri ini narasinya, Mas Farhan nengok video ini memang Mas Farhan geram-geram segeram-geramnya. Memang bodoh lah, memang aku katakan memang bodoh lah Kokuri. Dan malah bilang di dalam videonya, jangan menengok dalam video itu daripada pada YouTuber ketika membuat studi banding macam itu antara Malaysia dan Indonesia. Yang dikatakan para YouTuber TKI atau TKW ataupun TikToker datang ke Malaysia itu ketika culture shock dengan boleh mengendarai motor dekat jalan tol, boleh dengan mendapatkan harga petron yang murah, subsidi.
itu sebuah menjadi gemblengan atau suatu narasi bagi pemerintah kita, menjadi PR macam itu. Macam mana kita nak meniru dan apa ya, memanjakan semua masyarakat itu boleh menikmati hasil yang dari bumi-bumi yang kaya-kaya gitu para sahabat, yang kekayaannya melimpah itu. Jadi Kukuri seakan-akan narasinya itu seolah-olah kayak mana dapat ini? Mungkin jangan ambil statement daripada YouTuber-YouTuber Indonesia macam itu. Dikira, aduh, Kukuri ini dikira ya, orang yang membuat studi banding antara Malaysia dengan Indonesia itu, mereka ingin negara Indonesia itu maju, Kukuri. Itu karena kita kultur syok, bangga berada di Malaysia ini, kok seperti ini ya, gitu. Jadi, menurut Mas Farhan yang Kukuri cakapkan utang subsidi itu, sampai sekarang Malaysia ini dari dulu pun, dari Mas Farhan kecil pun tahu-tahu tetangga-tetangga kecil dekat Malaysia ini sampai sekarang pun Malaysia ini berdiri saja, tambah maju. Tapi apa yang dikatakan Kukuri itu? Jadi videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman, mungkin apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.